Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di pagi kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Bu Uswatun Hasanah, yang mana pada kelas 7C dan 7D saya akan mengajarkan pelajaran BTA, baca tulis Al-Quran. Nah, yang mana di setiap hari Jumat kita akan bertemu di jam yang pertama. Nah, anak-anakku sekalian, jangan lupa kita masih dalam masa pandemik, yang mana pada masa kali ini kita ada PPKM, yakni pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, yang mana kita harus belajar dari rumah, kita harus bekerja dari rumah, dan kita juga tidak boleh kemana-mana selain di rumah kalau tidak ada hal yang penting. Nah, kenapa anak-anak? Itu semua dilakukan karena untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19. Ingat ya nak, tidak perlu kemana-mana kalau tidak penting, dan kita bisa belajar di rumah dengan media-media yang ada. Dan jangan lupa, meskipun di rumah dan ketika keluar rumah, kita juga harus tetap mematuhi protokol kesehatan atau prokes 5M. Yang mana prokes tersebut yang pertama adalah mencuci tangan memakai sabun, kemudian yang kedua memakai masker seperti ini, baik keluar rumah ketika bertemu orang-orang selalu memakai masker. Yang ketiga, menjaga jarak aman dari orang terdekat sekitar 2 meter, kurang lebih seperti itu. Lalu yang keempat ini menjauhi kerumunan. Jadi jangan sampai kita berkumpul-kumpul, apalagi kongko-kongko dengan tidak menjaga jarak, dengan tidak memakai masker. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Jadi kita tidak perlu kemana-mana jika tidak ada hal yang penting. Jadi anak-anak tetap harus ingat, tetap belajar dari rumah, tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan pada pertemuan yang pertama ini saya akan berkenalan dengan kalian karena kalian masih baru di MTSN 10 Ngawi, tentunya kita belum kenal. Nah, ini Bu Uswatun Hasanah ini salah satu admin yang kemarin juga sempat ada di grup calon siswa MTSN 10 Ngawi. Nah, baiklah anak-anak, sementara itu karena Bus di rumah, kita bisa tidak memakai masker. Nah, ini adalah saya, Bu Uswatun Hasanah. Kemarin di Matsama sudah berkenalan, saya mengajar bahasa Inggris. Tapi di kelas 7, saya diberi amanat oleh Ibu Waka Kurikulum untuk mendampingi kalian BTA bersama Bu Lutfiah Musyayadah. Kita ketemu setiap hari Jumat dengan saya ya. Nah, pada materi yang pertama ini Bu sampaikan bahwasannya Al-Quran itu mukjizat buat Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang sangat luar biasa. Maka dari itu kita sebagai umat muslim harus mempelajarinya. Kita harus belajar. Nah, apa sih keutamaannya orang yang belajar Al-Quran? Nah, di sini disesuai dengan rekomendasi dari Kementerian Agama, bahwasannya ada beberapa hal yang sangat dianjurkan dalam mempelajari Al-Quran. Nah, yang pertama ini adalah bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan menjadi syafaat bagi para pembacanya di hari kiamat. Nah, jadi ketika kita belajar Al-Quran, nah ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Jadi riwayatnya sahih ya, kita akan diberi syafaat di yaumul kiamat. Ingat, kita tidak hanya hidup sekali di dunia saja, tapi di akhirat kelak kita juga akan dihidupkan kembali. Yang kedua, an Utsman, dari Utsman bin Affan, Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, khairakum man ta'alamul Qur'an wa 'allamahul rawahul Bukhari. Nah, kalau yang pertama tadi dari hadis riwayat Muslim, yang kedua ini dari hadis riwayat Bukhari, yang mana sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran
dan mengajarkannya. Itu yang kedua, keutamaan yang kedua. Yang ketiga, nah, untuk orang-orang yang membaca Al-Qur'an kelak akan bersama para malaikatnya. Nah, orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan ia mahir membacanya, maka kelak ia akan bersama malaikat yang mulia lagi taat kepada Allah. Jadi luar biasa. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim, Nak. Jadi luar biasa kan? Ini masih ketiga. Ada dua lagi. Apa yang keempat? Nah, yang keempat, untuk mereka yang belum lancar dalam membaca dan mengkhatamkan Al-Qur'an, tidak boleh bersedih. Sebab Allah telah memberikan dua pahala. Waladzi yaqra'ul Qur'an wa yata'atau fihi wa huwa alaihi syaqulahu ajron. Hadis riwayat muttafaq alaih Bukhari Muslim. Riwayatnya sangat sahih ya. Dan orang yang membaca Al-Qur'an sedang ia masih terbata-bata dan lagi berat dalam membacanya, maka ia mendapatkan dua pahala. Nah, jadi ada dua pahalanya meskipun kalian masih di Iqra. Jangan berkecil hati. Kita harus semangat, harus bisa. Nah, setiap hari harus kita baca. Jangan lupa kita harus ada bapak atau ibu guru, baik itu orang tua atau kakak atau saudara. Jadi kita harus belajar langsung dari bapak atau ibu guru juga bisa ya. Nah, atau orang tua kalian, bapak ibu kalian di rumah. Itu yang keempat. Dan yang kelima, keutamaannya yakni meningkatkan derajat kita di mata Allah. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, kitab Al-Qur'an. Dan dengannya pula Allah akan merendahkan kaum yang lain. Hadis riwayat Muslim. Jadi nak, jangan lupa kita harus belajar mempelajari Al-Qur'an. Meskipun kalian ada yang masih Iqra, ada yang sudah Al-Qur'an, ada yang masih juz amma. Nah, itu semua adalah kelebihan Al-Qur'an, keutamaan membaca Al-Qur'an. Nah, itu sekilas dari saya tentang keutamaan baca Al-Qur'an. Lantas yang kedua, apa yang harus kita pelajari saat membaca Al-Qur'an? Ada azab membaca Al-Qur'an. Bu Uswah mengutip dari kumparan.com bahwasannya ada 10 adab membaca Al-Qur'an. Yang pertama, bersungguh-sungguh. Jadi saat kalian membaca Al-Qur'an, utamakan bersungguh-sungguh dalam merenungkan, memperhatikan, dan tidak diperbolehkan melakukan aktivitas yang lainnya. Nah, ini ada dalam Allah sudah berfirman dalam Al-Qur'an surat Asy-Syadd ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Jadi kita harus bersungguh-sungguh, serius, tidak bercanda. Nah, itu saat azab membaca Al-Qur'an. Yang kedua, nak, memelihara tajwid. Jadi ada yang namanya tajwid, yakni bagaimana cara mengeluarkan huruf dari makhrajnya yang disebut makharijul huruf, menepati kaidahnya, ada ilmu idhar, idgham, iklab, qalqalah, dan lain sebagainya, memanjangkannya dengan semestinya yang namanya mat, mendengungkan idgham, menebalkan huruf yang tebal, nah takhik. Nah, itu seperti itu adalah tajwid, ilmu tajwid. Kita memelihara, mempelajari ilmu tajwid dan memeliharanya, dipraktekkan. Meskipun masih Iqra juga harus sudah mulai praktek tajwid. Nah, ini adalah disebutkan dalam sabda Rasulullah dari Sa'ad bin Abi Waqqas dari Rasulullah, yang artinya
Sungguh Allah ini turun dengan duka cita. Al-Quran ini turun dengan duka cita. Maka apabila kalian membacanya, menangislah. Jika kalian tidak menangis, buatlah seolah-olah menangis dan iramakanlah Al-Quran itu. Barang siapa tidak mengiramakan, maka ia tidak termasuk golongan kami. Nah, ini perintah atau sabda Rasul untuk menggunakan tajwid dengan baik. Jika kita melafalkan pakai tajwid dengan baik, nah maka kita juga akan ada irama atau lagunya tersendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, berwudu. Nah, jadi karena Al-Quran ini adalah kitab suci, kita harus menyucikannya terlebih dahulu dengan berwudu. Jadi usahakan kita harus suci, seperti kita mau melaksanakan sholat wajib. Nah, jadi kita juga harus berwudu. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia pada kitab yang terpelihara di Lauhul Mahfudz. Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Dari surat Al-Waqiah ayat 77 sampai 79. Nah, ini adalah azab yang ketiga, berwudu. Yang keempat, mulut kita dalam keadaan bersih. Nah, ketika membaca Al-Quran, hendaknya kebersihan mulut dijaga. Hal ini dikarenakan mulut sebagai tempat makhorijul huruf atau keluarnya huruf dari Al-Quran ya. Itu sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya mulut-mulut kamu merupakan jalan membaca Al-Quran. Maka bersihkanlah dengan siwak atau bersikat gigi. Jadi ketika kita selesai makan, ketika selesai ataupun bangun tidur, nah kita upayakan untuk bergosok gigi. Karena apa? Kita akan membaca Al-Quran, di mana ketika mulut kita dalam keadaan bersih, maka huruf-huruf yang keluar dari mulut kita juga tepat. Nah, juga sudah pas, juga sesuai dengan ketentuannya. Ada makhorijul huruf yang keluarnya di lisan. Nah, ada huruf fa, ada huruf ba. Nah, seperti itu. Ada makhorijul huruf yang keluarnya dari tenggorokan. Ada a, ada kho. Nah, dan masih banyak lagi yang lain. Itu yang keempat. Yang kelima, berpakaian bersih dan menutup aurat. Nah, ketika ingin membaca Al-Quran, sudah sepatutnya seorang muslim mengenakan pakaian yang bersih dan suci dari najis. Karena tadi kita sudah berwudu. Nah, membaca Al-Quran sama halnya dengan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang berfirman, Allah yang mengucapkan langsung kata-kata dalam Al-Quran. Sehingga sudah seyogyanya kita menggunakan baju atau pakaian yang pantas. Yang keenam, menghadap kiblat. Nah, diusahakan kita bisa menghadap kiblat arah menuju pada bangunan Ka'bah di Masjidil Haram, Mekah, serta menjadi patokan bagi umat Islam untuk beribadah seperti saat kita sholat. Membaca Al-Quran dianjurkan untuk menghadap kiblat sama halnya dengan melaksanakan sholat. Yang ketujuh, ada niat lillahi ta'ala. Jadi kita niatkan lillah semata-mata hanya karena Allah. Jangan riya ingin dipuji saat membacanya. Tidak, kita niatkan niat lillahi ta'ala. Membaca Al-Quran diniatkan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga seseorang akan memperoleh kebaikan yang berasal dari Al-Quran. Rasulullah bersabda, sesungguhnya segala amalan itu tidak lain tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang kedelapan, diawali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Nah, membaca Al-Quran hendaknya diawali dengan ta'awudz dan basmalah. Bacaan ini dibaca untuk meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari setan yang terkutuk. Apa itu bacaan ta'awudz? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu bacaan ta'awudz yang artinya aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Kemudian dilanjutkan dengan membaca basmalah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih
dan Maha Penyayang. Yang kesembilan, diakhiri dengan membaca doa. Nah, setelah membaca Al-Quran, menurut Syekh Muhammad Maki dalam kitabnya Nihayatul Qaulil Mufid fi Ilmi Tajwid, dianjurkan untuk membaca doa penutup yang berbunyi Shadaqallahul azim wa balik rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Nah, biasanya kita singkat boleh Shadaqallahul azim. Nah, seperti itu. Yang artinya Maha benar Allah yang Maha agung dan Rasulnya yang mulia telah menyampaikan dan kami atas hal itu termasuk orang-orang yang bersaksi. Itu doa panjangnya. Atau kita juga bisa dilanjutkan dengan membaca doa setelah membaca Al-Quran. Allahummarhamna bil Quran. Nah, itu juga boleh ya. Kemudian dan yang terakhir ini azabnya apa, Nak? Dibaca dengan tartil. Nah, Rasulullah bersabda, siapa saja yang membaca Al-Quran atau khatam kurang dari 3 hari berarti dia tidak memahaminya. Hadis riwayat Ahmad dan para penyusun kitab-kitab sunan. Nah, di sini di hadis ini Rasulullah memerintahkan Abdullah ibnu Umar untuk menghantamkan Al-Quran setiap 1 minggu atau 7 hari. Sebagaimana yang dilakukan Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Affan, dan Zaid bin Sabit yang menghatamkan Al-Quran sekali dalam seminggu. Makanya ketika kita 3 hari dalam menghatamkannya, maka itu berarti cara membacanya kurang tartil, tergesa-gesa, tidak sesuai tajwid. Nah, sehingga kita dianjurkan membacanya dengan tartil. Nah, itu tadi anak-anak 10 azab membaca Al-Quran dan 5 keutamaan membaca Al-Quran. Nah, mulai saat ini di minggu depan nanti silahkan mulai minggu depan kalian membaca Al-Quran dengan memvideo. Yang Iqra membaca Iqra'nya, yang Al-Quran membaca Al-Qurannya. Silahkan juz berapa, Iqra berapa, halaman berapa. Nanti video tersebut dikirimkan lewat link. Nah, karena kita ada 2 pengasuh atau pengajar BTA di kelas 7C dan 7D ini, saya bersama Bu Lutfia, nanti setiap hari Jumat untuk absen, jumlah kalian 30 ya, 16 sampai dengan 30, nanti setornya ke Bu Uswatun. Nah, kalau yang absen 1 sampai 15 nanti bersama Bu Lutfiah ya. Nah, jadi kita bagi 2. Nanti untuk absen 16 sampai terakhir di Bu Uswatun, 1 sampai 15 di Bu Lutfiah. Mulai minggu depan setor video membaca Al-Quran. Untuk minggu ini kalian catat tadi apa yang sudah kalian dengarkan dari video ini, yakni 5 keutamaan membaca Al-Quran dan 10 azab belajar Al-Quran. Silakan dicatat di buku tulis kalian, difoto, kemudian dikirimkan ke link yang nanti akan Bu Us bagikan di kelas. Demikian pelajaran BTA hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Bu Us akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.